Oke, baiklah, mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini, gitu ya, hari ini kita akan membahas tentang statement of cash flow alias kas, arus kas, laporan arus kas. Gitu ya. Nah, statement of cash flow ini apa sih sebenarnya? Statement of cash flow itu, statement of cash flow ini adalah laporan keuangan yang menggambarkan tentang aliran kas masuk dan aliran kas keluar, gitu ya. Apa yang dimaksud aliran kas masuk dan kas keluar? Ya berarti kas yang masuk ke perusahaan dan kas yang keluar dari perusahaan, gitu ya. Nah, statement of cash flow atau arus kas, laporan arus kas ini merupakan satu-satunya laporan keuangan yang basisnya adalah kas. Karena seperti halnya yang kita tahu, ada dua basis pencatatan, yaitu berbasis accrual, yaitu accrual basis, dan cash basis, alias berbasis kas. Nah, satu-satunya laporan keuangan yang berbasis cash itu adalah cash flow. Kok berbasis kas? Jelas dong, namanya saja cash flow, alias aliran kas. Ya tentu dia pasti berbasis kas, nggak mungkin berbasis accrual. Kemudian apa saja yang akan kita pelajari pada bab ini gitu ya. Bab di 23 ini adalah terkait dengan kegunaan, kemudian klasifikasi kas dan kas ekuivalen, kemudian format, kemudian langkahnya untuk persiapannya, kemudian nanti ada perubahan kas dan seterusnya sampai dengan penyajiannya seperti apa. Nanti terutama yang ini ya di bagian preparation. Oke, pertama, nah sebenarnya apa sih tujuannya gitu ya. Jadi tujuan dari statement of cash flow alias arus kas itu adalah menyajikan informasi tentang kas, penerimaan kas dan pengeluaran kas selama pada periode tertentu. Pertanyaan saya sebenarnya begini, ini penting nggak sih bagi perusahaan cash itu? Kira-kira penting nggak? Kira-kira gitu ya. Perusahaan butuh cash nggak? Butuh, Pak. Butuh. Buat apa? Kira-kira buat apa cash itu buat perusahaan? Membayar biaya-biaya yang terkecil, Pak. Membayar biaya-biaya yang kecil. Berarti yang besar nggak butuh cash? Cash juga, Pak. Ya, cash juga kan. Terus buat apa lagi? Kalau apa namanya sebuah perusahaan itu dikatakan perusahaan besar, kecil, menengah itu berdasarkan apa? Berdasarkan salah satunya adalah jumlah karyawan. Ya. Semakin besar jumlah karyawannya, berarti perusahaan tersebut semakin besar. Kemudian yang kedua, kalau ukuran perusahaan itu ditentukan oleh total asetnya. Nah, kalau yang tadi jumlah karyawan, berarti karyawan butuh dibayar nggak? Dibayar, Pak. Iya dibayar dong. Kalau nggak dibayar, siapa yang mau kerja kan gitu ya? Ya, butuh dibayar, jelas, jelas butuh dibayar. Bayarnya pakai utang atau pakai cash? Cash, Pak. Ya, jelas cash. Salah satunya ini alasannya. Gitu ya. Ada juga perusahaan butuh bahan habis, belinya juga cash gitu ya. Tapi ada juga yang dia bisa utang. Maka kemudian tujuan utamanya adalah menyajikan cash. Kenapa cash ini penting? Ya penting. Karena segala sesuatu butuh cash juga, meskipun ada juga yang bisa secara kredit ya. Karena bisa untuk bayar, ya kita intinya tahu posisi cash ini berapa, kemudian sudah dikeluarkan berapa, kemudian masuknya berapa, keluarnya berapa, asalnya dari mana. Nah, itu penting. Loh, kok penting, Pak? Ya, karena dengan kita tahu asalnya itu, kemudian kita bisa melakukan analisis dan antisipasi ke depannya seperti apa. Contohnya begini, perusahaan dapat cash banyak, gitu ya, dapat cash 2 miliar, tapi hasil dari jual aset tetap.
Bagus nggak? Kalau lihat angkanya sih bagus, Pak. Ya. Tapi apakah setiap bulan atau setiap tahunnya harus jual aset tetap? Kalau perusahaannya itu adalah perusahaan manufaktur, kalau jual terus, habis nggak? Habis, Pak. Ya, habis. Terus yang buat produksi apa? Aset tetapnya dijual, mesin-mesinnya dijualin semua. Tutuplah. Berarti kan nggak ada produksi. Itu. Artinya cash yang besar itu belum tentu bagus juga. Tergantung. Tergantung dari mana? Asalnya dari mana? Nah, beda ketika cash ini kita peroleh dari perusahaan jual barang atau jasa yang kemudian merupakan operasional utama perusahaan. Artinya ini akan lebih ke long term gitu ya, jangka panjang dibandingkan hanya dari sisi jual aset tetap ataupun malah ngutang, cashnya banyak ya, tapi utang jangka panjangnya besar. Apa yang terjadi? Ya kalau kegedean jadinya bangkrut, Pak. Karena nggak ada yang buat bayar. Nah itu. Jadi penting sekali informasinya. Kemudian tujuan yang keduanya apa? Yang berikutnya, yang secondary, adalah menyajikan cash basis information. Ya, informasi cash, basis cash terkait dengan apa? Nah, ini ada 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasional, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Operating activities itu apa? Ya, operasional utama perusahaan. Kalau perusahaannya itu adalah perusahaan dagang, ya berarti bagaimana dia berjualan, gitu ya, dagang. Jadi transaksi-transaksi yang terjadi di situ dan seterusnya. Kemudian yang kedua, investasi, gitu ya. Nah, investasi ini terkait dengan apa? Perusahaan beli aset tetap, itu investasi. Perusahaan melakukan investasi jangka pendek maupun jangka panjang, itu investing, gitu ya. Kemudian perusahaan kalau tadi beli, ya bisa jual juga. Ya, aset tetap itu terdiri apa? Property, plant, and equipment. Disingkat PPE gitu ya, property, plant, and equipment. Nah itu kalau kita beli berarti kas kita berkurang, dengan catatan adalah basis kas. Kalau basis kas berarti cash dong. Ya. Kalau nggak cash gimana Pak? Ya nggak masuk. Simpel kan? Ya. Kalau saya beli barang atau beli kendaraan secara kredit, masuk cash nggak? Enggak, gitu ya. Masuk cash flow nggak? Enggak. Apalagi barangnya. Barangnya kan tetap masuknya aset, gitu ya. Tapi pengaruh ke cash flow? Nah, kalau nyicil, iya, beda ya. Oke, ini juga yang harus saya luruskan. Yang dimaksud kredit itu bukan nyicil ya. Ya, beda. Terms and condition-nya beda. Syarat dan ketentuannya berbeda. Kalau di benak kita yang namanya kredit itu kan nyicil. Ya, kalau di dalam akuntansi nyicil itu namanya installment, angsuran gitu ya. Nyicil itu adalah installment. Tetapi kalau di dalam akuntansi ketika kita bicaranya adalah kredit, itu adalah tempo. Maksudnya ya dibayar, tetap dibayar tapi dengan jumlah yang langsung dibayar. 5 juta, maka bulan depan 5 juta, ya berarti bulan depan langsung dibayar cash 5 juta. Itu maksudnya. Itu yang dimaksud kredit dan tunai. Ya, kredit berarti bayarnya tempo, bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan, bisa setahun gitu ya, tergantung. Itu yang dimaksud. Jadi bukan nyicil. Nah, kalau nyicil installment, beda lagi nanti perlakuan. Oke. Itu. Kemudian, nah kegunaan dari statement of cash flow ini apa? Yang pertama adalah untuk membantu perusahaan menilai apa sih? Menilai future cash flow-nya. Future cash flow itu apa? Kas, aliran kas di masa yang akan datang. Future cash flow. Loh, kok bisa? Ya tadi, kalau kita tahu berapa sih yang dari operasional, berapa sih kita punya utang, berapa sih investasi yang kita lakukan. Gitu ya. Nah, kalau investasi yang kita lakukan itu besar, investasi surat berharga, yang diharapin apa? Kalau investasi surat berharga bentuknya saham, adalah dividen revenue, ya, pendapatan dividen. Berarti itu kan future cash flow dong. Ya, di masa yang akan datang. Apakah dividen kemudian sekarang kita investasi, kita langsung dapat dividen?
Enggak. Gitu ya. Minimal dia beroperasional 1 tahun. Berarti dalam 1 tahun kita akan dapat dividen. Gitu ya. Nah, kalau saya investasinya adalah surat berharga, surat utang, apa yang akan saya dapat? Interest, bunga. Gitu. Bunganya itu bisa dibayarkan tiap bulan, bisa juga pada saat jatuh tempo. Maka itu namanya future cash flow. Dan itu kita bisa tahu misalkan dari investasi. Ataupun sebaliknya, kita ngutang ke bank. Kalau kita pinjam uang ke bank berarti future cash flow-nya gimana? Oh, berarti keluar terus dong. Ya, buat bayar utang. Nah, seperti itu. Tapi biaya bunganya adalah masuk ke operasional. Tapi untuk bayar utangnya di financing, pendanaan. Oke. Nah, salah satunya pendanaan itu bisa kita utang ke bank, ataupun kita juga menerbitkan saham, membeli saham kita sendiri, itu juga di situ. Tapi kalau beli sahamnya orang lain masuknya ke investing. Nah, kemudian apalagi membantu perusahaan untuk menilai kemampuan untuk membayar dividen dan membayar utang. Ini tadi ketika kita sudah tahu cash-nya, posisi cash-nya berapa, kita cash inflow-nya, outflow-nya berapa, yang saldonya setiap bulan kita punya berapa, berarti kemudian kita bisa memprediksi dan mengestimasi gitu ya. Kalau kita punya orang gitu ya, kita terbitkan saham kan berarti masyarakat gitu ya, masyarakat itu berhak untuk mendapatkan dividen. Ya, berarti kita harus siapkan itu. Kemudian kalau kita ngutang ya berarti ya utangnya. Kemudian yang ketiga adalah alasan untuk ya membedakan net income dan net cash flow. Beda. Net income adalah, ada yang tahu net income? Laba bersih. Oke, laba bersih. Laba bersih itu apa? Laba ditahan penjualan. Ayo. Penjualan dikurang dengan beban operasional. Ya, penjualan dikurangi beban operasional, ya sebenarnya masih kurang. Kalau kita bicara soal penjualan, berarti ada COGS, cost of goods sold, kemudian dikurangi dengan operating activities gitu ya, operating expense dan other operating, nanti akan dapat net income. Laba bersih. Nah, apa bedanya laba bersih dan net cash flow? Kalau net income itu apakah seluruhnya cash? Iya, Pak. Yakin. Sekarang saya tanya, income statement alias laporan laba rugi, itu cara ngitungnya gimana? Income statement itu pertama dari penjualan, yaitu ada harga pokok dikurang dengan pembelian, itu merupakan laba kotornya. Kemudian laba kotornya dikurangi dengan beban-beban operasional, baik itu beban-beban dalam operasional maupun di luar operasional. Dan dikurangi dengan pajak, dan hasilnya net income. Ya, sekarang pertanyaan saya, penjualan, sales. Sales itu apakah selalu cash? Enggak juga, Pak. Mau kredit. Oke. Berarti net income-nya itu enggak cash dong? Cash enggak? Enggak. Tidak, Pak. Ya bisa cash, bisa enggak. Bisa combine kan gitu ya. Betul nggak? Karena sales-nya itu rata-rata kalau perusahaan sales-nya adalah secara credit sales. Itu komparasinya bisa 70/30 bisa, atau 50/50 lah, 50, yang cash sales itu lebih kecil dibandingkan yang credit sales. Artinya net income-nya ini, net income itu bukan seluruhnya cash. Beda dengan net cash flow. Kalau net cash flow sudah jelas pasti cash. Cash yang sudah bersih gitu ya. Dari operating activities sudah jelas. Itu beda ya. Jadi berbeda net income dan net cash flow. Beda. Nah, kemudian cash dan non cash investing and financing transaction, ya bisa selama satu periode, bisa cash, bisa non cash gitu ya. Ini kita bisa bedakan. Yang cash itu masuknya pasti ke cash flow. Kalau non cash investing
Ya berarti kita lihatnya di Income statement. income statement. Investasi loh. Kalau investasi, masuknya kemana? Non-cash. Liability. Non-cash. Masuknya ke laporan posisi keuangan alias neraca. Neraca. Kalau di neraca itu kan dia ketika dia beli aset, ya berarti bisa cash, bisa non-cash, ya semuanya masuk ke neraca gitu ya. Tapi kalau yang cash itu pasti salah satunya adalah munculnya di statement of cash flow. Gitu ya. Karena dia bagian dari itu di periode tertentu gitu ya. Ini yang cash. Jadi intinya adalah statement of cash flow seluruh transaksi yang terkait dengan cash. Kalau nggak cash, nggak masuk. Karena dia cash. Ingat. Poinnya di situ. Nah, kemudian ada 3 aktivitas yang tadi, yang saya sebutin tadi, bahwa ada 3 aktivitas. Nah, ini ada aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Operating, investing, and financing. Ada 3 aktivitas ini. Always kalau cash flow. Oke. Nah, ini. Maka kemudian, karena operating activities, ini kita bisa peroleh informasinya dari mana? Operating activities itu kita bisa peroleh informasinya dari income statement item. Sumber utamanya dari income statement. Meskipun income statement ini tidak semuanya cash. Ya. Nanti akan ada penyesuaian terkait dengan income statement. Bagaimana kemudian kita mengkonversi dari accrual ke cash basis. Oke. Tapi untuk operating activities, banyakkan kita ambil dari income statement. Yang kedua, untuk investing activities, kita peroleh dari mana? Yaitu perubahan pada akun investment dan non-current asset. Akun investment ini munculnya di mana? Halo? Di mana? Okta? Neraca. Iya, di neraca. Betul. Non-current asset? Udah jelas. Neraca juga kan? Ya. Maka kemudian komparasi, ya ini nanti informasinya kita bisa nyusunnya itu dari 2 ini. Income statement, kemudian informasinya dari neraca. Kalau investasi, jelas dari akun investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang. Short maupun long term. Kemudian non-current asset. Ya, kalau non-current asset ya berarti aset tetap. Alias fixed asset. Gitu ya. Tapi ingat, aktivitas ini koridornya adalah apa? Secara cash. Kalau non-cash, nggak masuk. Kalau cash flow harus basisnya cash, balik lagi. Kemudian financing activities. Kalau financing activities berarti financing activities yaitu apa? Ya, financing activities ini terdiri dari perubahan in equity dan non-current liability item. Maksudnya gimana? Financing activities ini bisa melalui beberapa hal. Yang pertama adalah penerbitan saham. Ketika kita menerbitkan saham, kita ngeluarin saham gitu ya. Orang lain beli. Berarti kan kita menghimpun dana dari masyarakat. Betul? Ya. Sebagai gantinya adalah masyarakat dapat hak kepemilikan. Itu. Berarti nanti masyarakat dapat apa? Dividen. Oke. Kemudian yang kedua adalah kita menerbitkan surat utang. Yang utang siapa? Perusahaan apa masyarakat? Kalau kita menerbitkan surat utang. Obligasi gitu misalnya. Kita, Pak. Iya, perusahaan. Perusahaan yang punya utang ke masyarakat. Gitu ya. Ke yang beli obligasinya. Itu. Nah, kalau kita melunasi obligasi, berarti kita yang ngeluarin duit.
kita beli saham kita lagi, berarti kita yang ngeluarin duit. Cash in dan out. Oke, mari kita bahas satu-satu gitu ya. Yang pertama, ini klasifikasinya untuk cash flow. Satu adalah operating. Kalau operating ini ada cash inflow. Jadi pada prinsipnya, pada setiap aktivitas, tadi ada 3 aktivitas utama, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Operating, investing, and financing. Ada 3 aktivitas ini, nggak ada yang lain kalau di cash flow. 3 aktivitas ini. Maka kemudian dari ketiga aktivitas ini akan selalu ada in, out. Cash inflow dan cash outflow-nya. Nah, maka cash inflow-nya kalau untuk operating adalah bisa misalkan dari penjualan barang atau jasa. Penjualan barang atau jasa tentunya secara tunai, cash. Kemudian dari apa lagi? Ya, dari pendapatan yang diperoleh dari bunga. Pendapatan bunga dan pendapatan dividen. Maksudnya apa? Pendapatan bunga itu kalau kita melakukan investasi pada apa? Surat berharga saham. Kita beli saham. Kalau bunga ya berarti pada obligasi ataupun utang wesel gitu ya. Kita terbitkan. Kita bukan terbitkan, kita beli obligasi perusahaan lain, obligasi atau utang weselnya perusahaan lain. Maka itu bagian dari investasi. Tapi returnnya itu maksudnya bunga. Pendapatan bunganya masuk sebagai operating. Nah, kalau kita investasi di perusahaan, ya kita beli sahamnya perusahaan lain, maka kita akan dapat pendapatan di dividen. Ini masuknya adalah operating. Ini masuk. Nah, bagaimana untuk outflow-nya? Outflow-nya adalah kita bayar ke supplier atas pembelian persediaan. Tapi ini semua catatannya tunai ya. Kemudian bayar gaji pegawai. Kemudian bayar pajak pemerintah, bayar bunga kepada peminjam. Yang ngasih pinjaman gitu ya. Kalau ngasih pinjaman berarti bank. Kemudian other expense, lain-lain. Nah ini. Oke. Itu dari aktivitas operasional. Kalau investasi maka cash inflow-nya adalah kita jual. Jual apa? PPI. PPI ini apa sih? Property, Plant and Equipment. Ini apa sih? Aset tetap. Tapi belinya catatan adalah secara tunai. Ingat cash gitu ya. Oke. Cash. Nah, kemudian apa lagi? Nah, kalau berikutnya adalah kita jual surat utang. Berarti ini surat utang gitu ya. Ini dari investasi. Sebelumnya kita beli surat utang, beli obligasi, beli notes gitu ya. Notes payable atau kita beli saham. Nah, kemudian saham yang sudah kita beli kita jual. Maka ini kita dapat cash. Cash inflow. Investasinya kita jual, ya dapat cash gitu ya. Kemudian dari apa lagi? Dari collection of principal loans to other entities. Ya ini dari penagihan. Principal itu maksudnya apa? Principal itu pokok pinjamannya. Dari pinjamannya itu. Pokok pinjamannya itu masuknya ke investasi. Kita ngasih pinjaman ke orang lain, kemudian kita dapat bunga. Nah ini. Bunga riba Pak? Ya. Kan ini bicara tentang perusahaan. Yang riba perusahaan, biarin aja. Kita bicara tentang ilmunya aja. Oke, ini pinjaman kepada pihak ketiga. Nah ini misalnya. Tapi yang di sini yang dimaksud dengan investasi ini, ya kalau dia bayar pokok pinjamannya ya ini, maka jadinya cash inflow. Itu bagian dari investasi. Bisa jadi principal of loans. Loans itu pinjaman duit gitu ya. Kemudian cash outflow-nya dari mana? Yaitu kita beli
Kalau di sini jual, di sini beli, ya bedanya cuma itu aja. To make loans, ya itu cash outflow investing. Kemudian, nah ini di sini ada catatannya. Biasanya investasi, ya, investment and non current asset. Biasanya terkait dengan ini. Akun investasi, baik investasi jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian non current asset. Terus aktivitas yang ketiga adalah financing. Kalau financing ini adalah cash inflow-nya dari penerbitan saham. From the sale of equity securities, maksudnya issuance. Kita terbitkan saham. Kemudian issuance of debt, bisa bond dan notes sama. Jadi kita terbitkan. Kemudian cash outflow-nya ini adalah kita bayar dividen. Kok bayar dividen? Karena kita terbitkan saham, dampaknya kita harus bayar dividen. Apa bedanya yang di operating tadi? Kalau operating itu pendapatan dividen, kalau di sini kita bayar dividen. Kemudian apa? Pelunasan utang jangka panjang tadi. Atau pembelian saham kembali. Masuk di situ. Lanjut. Nah, oke. Nah, cash dan cash equivalent kemarin sudah kita pelajari. Kalau cash ya cash, kalau cash equivalent adalah apa namanya yang segera bisa dikonversi menjadi cash ya dalam waktu 3 bulan atau kurang dari 3 bulan, itu termasuk cash equivalent ya. Oke, ini siklusnya, life cycle-nya. Biasanya kalau cash flow-nya itu positif kan dari sini ya gitu kan. Tapi fasenya introductionary, kalau financing itu naik pada titik tertentu dia kan di sini growth, makin lama makin turun, maturity decline ya habis. Tapi kalau dia adalah terkait dengan operasional, operating itu makin lama makin naik gitu ya. Investasi, aktivitas investasi juga sama. Tertentu setelah maturity turun gitu. Oke. Nah, ini aktivitasnya ada 3, bisa direct method dan indirect. Nah, sekarang kita pelajari tentang indirect. Nah, ini adalah formatnya. Format untuk statement of cash flow. Statement of cash flow ini ada pertama, kalau operating activities itu diambil dari net income. Ingat tadi net income berasal dari mana? Laporan apa? Kalau net income? Ya, laba rugi. Ya, income statement. Kemudian ada penyesuaian. Nah, ini reconcile. Ini nanti yang menarik di sini. Ada penyesuaian. Penyesuaian apa? Dari accrual kemudian menjadi cash basis. Karena memang ada beberapa hal yang harus kita sesuaikan, maka penyesuaiannya itu nanti bisa menambah, bisa mengurangi. Sehingga di sini net cash provided yang disajikan dari operating activities, yang net income-nya berapa, di sini bisa nambah, bisa kurang ya. Demikian juga untuk investasi, kemudian dan pendanaan, financing. Baru kemudian nanti, nah ini, kenaikan atau penurunannya berapa, kemudian dimasukkan yang cash dari awal periodenya berapa, nah jadilah cash pada akhir periode. Nah, cash pada akhir periode ini harus sama dengan saldo akhir kas di neraca atau di buku besar cash-nya. Sama. Dan sebenarnya ketika kita bicara soal cash dan cash basis, itu sama halnya kita bicara tentang, sebenarnya kita bicara tentang buku besar kas. Karena statement of cash flow ini sebenarnya menjelaskan semua aktivitas, semua perubahan pada buku besar cash. Ya. Jadi sebenarnya seperti itu. Cuma caranya ada yang putar-putar. Ya. Oke.
Ada yang tahu buku besar nggak? Buku besar. Buku besar itu apa sih? Buku besar, Tahu, Pak. Buku besar apa, ayo? tempat Buku yang besar gitu ya. tempat Pak, memasukkan buku besar itu memposting akun dari masing-masing akun gitu, Pak. Posting dari masing-masing akun. Kayak contohnya tuh apa namanya, kayak apa ya? Nah, ini Ya apa? Masa saya suruh jawab gitu ya. kayak gini, Pak. Untuk mempermudah pencatatan ya, Pak. Untuk mempermudah pencatatan, ayo. Apalagi buku besar itu apa sih sebenarnya? Buku besar itu kumpulan akun-akun yang disusun sedemikian rupa yang diposting dari jurnal penyesuaian untuk memudahkan dalam penyusunan laporan keuangan, Pak. Memang cuma jurnal penyesuaian. Jurnal umum diposting nggak? Jurnal umum. jurnal umum, Pak. Jurnal umum diposting kan? Ya. Iya, Pak. Jurnal khusus diposting nggak? Diposting, Pak. Jurnal. Iya, Pak. Jadi semua jurnal itu wajib diposting. Mau itu jurnal penyesuaian, mau itu jurnal penutup, mau itu jurnal apapun. Yang namanya jurnal itu harus diposting ke buku besar. Kenapa? Ini. Saya jelaskan logikanya. Jadi, yang namanya akuntansi, accounting, itu dari kata dasar account, akun. Dan informasi dasar penyusunan laporan keuangan itu berdasarkan akun tadi. Yang dimaksud akun adalah akun-akun di buku besar. Kenapa sih butuh akun ini? Karena untuk menampung sebenarnya. Menampung segala sesuatu, segala transaksi yang terkait akun tersebut. Itu inputannya dari mana? Dari jurnal. Dan ini ada yang mengatakan bahwa buku besar itu adalah peringkasan menjadi akun-akun yang spesifik gitu ya. Akun-akun tertentu. Sehingga akun-akun inilah yang menjadi basis. Kalau bicara soal programming, akun itu adalah primary key-nya. Kuncinya untuk melaporkannya itu di situ. Nah, di sini makanya di sini ada, nanti akan ada akun-akun. Nah, itulah yang buku besar. Itu meringkas sesuai dengan nama dan kodenya akunnya itu. Jadi transaksi yang sama terkait dengan akun tertentu itu diringkas dimasukkan ke dalam satu akun tadi. Namanya buku besar. Kalau bahasa mudahnya akun itu seperti apa sih, Pak? Akun itu alamat ya. Kalau orang mau ngirim surat ya, kalau sekarang surat agak jarang, ya udahlah. Email, nah, itu akun ya. Makanya email pun menggunakan istilah akun, account. Kemudian nomor, nah kurang lebih begitu. Jadi kalau saya mau WA gitu ya, gampangannya analoginya buku besar itu apa sih? Ya nomor WA kalian gitu ya. Begitu saya mau WA Luciana, oke. Saya harus cari dulu, oh Luciana ini nomornya, saya WA. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan Luciana, kalau kita mau komunikasi dengan Luciana itu ditampung di nomornya Luciana. Terus semuanya, in out, debit, kredit, dan semuanya. Nah itu. Jadi kalau kita mau ngirim surat, ya alamatnya lah. Atas nama siapa? Tertentu. Nah itu akun. Maka di dalam akuntansi juga sama, akun buku besar. Jadi segala sesuatu transaksi yang terkait dengan cash, semuanya digabungkan jadi satu, kemudian disummary-kan. Kemudian dihitung saldonya. Ya, saldo itu apa sih? Jangan-jangan ada yang nggak ngerti. Saldo itu apa? Penjumlahan dari semua akun. Memangnya cuma penjumlahan? Enggak juga, Pak. Ya bisa penjumlahan, bisa pengurangan, Pak. Ya, tergantung. Ya. Tuh, saldo itu apa sih? Nilai dari sebuah akun, Pak. Ya, betul. Nilai dari sebuah akun. Nilai dari sebuah akun, akibat apa? Transaksi-transaksi yang terjadi. Jadi dia adalah, bisa dikatakan, kumulatif, ya, kumpulan
kumulatif itu bisa artinya kalau yang berlawanan ya berarti jadi saling mengurangi. Kalau yang sama dengan saldo normalnya berarti jadinya nambah gitu ya. Agregat. Ya, istilah kerennya itu agregat dari suatu akun. Itu adalah disebut sebagai saldo. Debit ketemu kredit berarti saling mengurangi. Kalau debit ke debit ya kalau dia bersaldo debit ya berarti debit. Kalau kredit ya kalau dia bersaldo kredit ya nambah ya, dan seterusnya. Oke. Itu basic accounting ya, makanya jangan sampai keliru. Nah, sehingga di sini pun juga sama. Karena kita menggunakan basis yang sama. Oke, nah kemudian langkah untuk persiapannya gitu ya. Ada 3 sumber dari informasi keuangan. Yang pertama adalah comparative statement of financial position. Jadi neraca yang 2 periode, bisa komparatif, bisa 2 periode, bisa awal dan akhir gitu ya. Kemudian yang kedua adalah income statement. Data apa? Data Laba rugi. laba rugi, betul. Baru Terus transaksi tertentu gitu ya, selected transaction data. Maka step 1 adalah menentukan perubahan di cash-nya. Ya, perubahannya berapa? Dari ketiga aktivitas tadi. Kemudian yang kedua, menentukan net cash flow dari operating activities. Yang ketiga, menentukan net cash flow dari investasi dan investing and financing activities. Perubahannya berapa gitu ya. Tuh. Oke, kita langsung. Contohnya di sini ada Tax Consultant Incorporation memulai usahanya per 1 Januari 2015. Saat itu diterbitkan 60.000 lembar saham dengan nilai nominalnya par value. Par value itu maksudnya nilai nominal ya. Saham biasa senilai 60.000 dolar ya. Karena 60.000 lembar saham dikalikan $1. Kemudian perusahaan menyewakan office space-nya gitu ya, furniture dan equipment, serta dia juga melaksanakan tax consulting gitu ya, jasa konsultasi pajak ya selama tahun berjalan. Kemudian comparative statement of financial position pada awal dan akhir 2015 muncul di ilustrasi 23.3 dan 23.4 untuk income statement serta informasi dan terkait dengan tax consultant-nya. Oke. Maka mari kita lihat. Ini adalah neracanya atau statement of financial position. Jadi komparasinya adalah di awal Januari 2015 dan akhir Januari 2015. Oke. Nah, di sini kita lihat, karena perusahaan masih berdiri, baru berdiri di tanggal 1 Januari 0 semua. Terus pada akhir tahun 2015, account receivable-nya jadi 36. Awalnya 0, 36. Kemudian cash-nya jadi 49, total 85. Kemudian penerbitan sahamnya, nilai sahamnya adalah 60.000 dolar. Kemudian laba ditanya 20.000. Kemudian account payable-nya nambah 5.000. Nah, kalau kita lihat perubahannya, caranya begini. Kalau ada komparatif begini, kemudian kita selisihkan, naik atau turun. Jadi dari yang awal kita bandingkan dengan akhir. Dari awalnya berapa? 0 ke 36, berarti naik. 0 jadi 49, berarti naik. Ya. Kemudian 0 ke 60.000, naik juga. 0 ke 20.000, naik juga. Kemudian account payable 0 ke 5.000 naik juga. Jadi semuanya increase ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini ada informasi terkait dengan income statement-nya alias laba ruginya. Revenue-nya berapa? 125. Operating expense 85. Income before income tax 40. Income tax expense 6.000 sehingga net income-nya diperoleh 34.000. Yaitu 40 dikurangi 6, 34. Nah, di sini ada informasi tambahan, ya. Berdasarkan pemeriksaan dari beberapa data menunjukkan bahwa dividen yang dibayarkan adalah sebesar 14.000 dolar yang diumumkan dan dibayar selama periode berjalan.
pakai. Maka kemudian pertama perubahannya dari 0 ke 36. Oke, naik cash. Nah ini kita lihat perubahannya. Untuk cashnya 0 ke 49. Dari nggak ada jadi punya duit 49.000. Naik ya. Sehingga ini nanti kemudian akan kita masukkan sebagai apa namanya, saldonya nanti itu adalah saldo akhir. Kemudian perusahaan harus menentukan apa dulu? Step 2, yaitu menentukan net cash flow dari operating activities. Nah, maka kemudian kita harus menentukan awalnya dari accrual, kita ubah pendapatan dan biaya ini dalam cash basis. Kemudian mengeliminasi dampak dari income statement transaction yang dihasilkan dari kenaikan atau penurunan di yang berpengaruh situ. Kalau yang tidak berpengaruh ya dieliminasi, kalau yang berpengaruh ya dimasukin. Eliminate, hapus. Cara menghapusnya gimana? Caranya gimana? Pakai penghapus kan gitu ya. Enggak, maksudnya kita kontrakan gitu ya. Kalau awalnya adalah sebelumnya itu kita debit ya berarti kita kredit. Salah satunya. Kemudian mengkonversi net income ke net cash flow. Konversi net income ke net cash flow dari operating activities baik direct maupun indirect method. Nah, konversinya gimana? Kita lihat. Jadi dalam net income gitu ya, di dalam laporan laba rugi, laba bersihnya itu pengakuan terhadap revenue-nya itu bisa ada dua gitu ya. Revenue yang cash maupun non cash jadiin satu di dalam net income. Demikian juga dengan expense gitu ya. Accrued expense, incurred expense, expense-nya itu terjadi dan ya udah apakah sudah dibayar atau belum? Kalau accrual basis kan ya tetap diakui sebagai expense. Maka ini nyampur di net income. Maka kemudian kita harus mengeliminasi yang non cash revenue ya harus kita keluarin. Gitu ya. Kita netralkan yang non cash expense juga nggak boleh masuk gitu ya. Sehingga nanti di sini akan ada net cash flow. Apa disebut net cash flow. Berarti yang ini sudah bersih ya. Awalnya dari sini kemudian kita sesuaikan. Dari net income kemudian kita sesuaikan. Oke. Mari kita lihat kalau kita menggunakan indirect method ya. Misalkan account receivable naik di sini berdasarkan soal dari 0 ke 36.000 berarti naik 36. Oke, dan di sini ternyata di account receivable ada revenue sebesar 125, kemudian receipt dari customer 89 ya. Kalau di debit itu kan berarti bertambah ya. Ya. Account receivable itu masuk akun apa ya? Kalau elemennya elemen apa? Ada yang tahu? Karena aset ya, Pak. Current asset. Ya, karena aset. Masuknya ke current asset. Betul. Saldo normalnya di mana? Debit. Debit, Pak. Debit, Pak. Debit, Pak. Debit ya? Oke. Ya, Pak. Jangan sampai salah. Kredit, Pak. Wow. Kredit. Ya, sudah. Berarti kita ngulang lagi dari nol gitu ya. Dari nol ya. Gitu. Memang di pom bensin. Oke. Nah, nah ini di sini kemudian account receivable itu kan sebenarnya si customer ngutang ke kita kan gitu ya. Ya dari revenue 125 kemudian si customer bayar 89 maka kemudian saldo account receivable-nya 36 itu kan. Gitu. Maka ketika account receivable-nya naik gitu ya, increase naiknya. Maka cash receipt-nya alias cash yang diterima itu lebih rendah dibandingkan revenue. Kalau menggunakan accrual basis. Maksudnya gimana? Kalau cash basis gitu ya. Kalau cash basis itu logikanya begini. Ketika terjadi kenaikan pada account receivable, maka itu akan mengurangi cash gitu. Logikanya seperti ini. Kalau si customer itu beli secara tunai, jelas kan kita dapat uang. Oke, cash inflow.
barangnya sudah kita serahin belum? Kalau kita jual beli barang ini. Kalau kita jual barang secara kredit, barangnya sudah diterima orangnya belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Syarat dari pendapatan adalah ketika kita mengirimkan barang, itu sudah kita bisa klaim sebagai pendapatan, meskipun belum dibayar. Ini sudah dibayar belum? Belum. Belum, secara kredit kok. Kalau saya jual barang secara kredit, atau saya memberikan jasa secara kredit, jasanya udah diterima orangnya belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Tapi uangnya udah kita terima belum? Belum, Pak. Belum. Artinya sebenarnya uang itu masih di orang lain, ya kan? Itu sama halnya, harusnya cash itu kita terima masuk ke dalam perusahaan, jadinya jadi kayak keluar. Karena belum masuk, gitu ya. Maka kemudian ketika terjadi kenaikan di account receivable, harusnya kita terima secara cash, tapi karena di orang yang ngutang, ya berarti jadinya cash kita berkurang. Itu logikanya. Tapi kalau terjadi penurunan account receivable, maka cash kita Bertambah. ya, jelas bertambah. Sehingga di sini, perhatikan di sini, yang bagian kotak di bawah, yang ini biarin aja. Nah, ini adalah penyesuaian untuk merekonsiliasi net income ke net cash yang disajikan oleh operating activities, yaitu kenaikan di account receivable, kenaikan di piutang, maka akan mengurangi cash. Loh, kok mengurangi cash? Ya karena duitnya masih di sono, gitu ya, masih di customer, akan mengurangi cash. Semakin banyak account receivable-nya, semakin banyak kenaikan account receivable-nya, maka semakin banyak pula mengurangi cash. Tapi demikian juga sebaliknya. Kalau terjadi kenaikan pada account payable itu apa? Utang. Maka ketika terjadi kenaikan pada utang, cash kita bertambah. Kok tambah, Pak? Kan ya tambah dong. Kalau kita ngutang, kalau saya pinjem duit, gitu ya, misalkan pinjem uangnya siapa? Pinjem uangnya Fadilah misalnya. Uang saya nambah nggak? Ya, Pak. Ya tambah. Kalau nggak nambah ya ngapain saya pinjem? Ya nambah dong. Tapi yang dimaksud account payable ini adalah ketika kita beli barang, ya barang tertentu, bayarnya tempo, bayarnya besok. Kan sebenarnya kita dapat barang itu harusnya kita ngeluarin duit, tapi kan bayarnya jadi bulan depan. Jadi sebenarnya alokasi uang tadi, ya kita tetap dapat barangnya, manfaat dari barangnya tetap, tapi bayarnya belakangan. Maka ini kan sebenarnya cash kita nambah, karena nggak kita gunakan untuk bayar barang tadi. Itu logikanya. Sehingga di sini kalau account payable-nya nambah, maka nambah juga cash-nya. Kalau account payable-nya berkurang, artinya kita bayar Utang. Kalau kita bayar utang pakai apa? Cash. Cash. Iyalah pakai cash. Bisa nggak kita bayar utang pakai piutang? Enggak, Pak. Belum pernah dengar. Bisa nggak? Enggak bisa, Pak. Bisa. Ya, tergantung yang kita bayar mau nggak kita bayar pakai piutang. Bisa. Asal mau kan gitu. Tapi kalau nggak mau, nggak bisa jadinya. Oh, saya butuh uang kok, nggak butuh piutang gitu ya. Piutang itu sebenarnya ada uangnya nggak? Ada, Pak. Ada. Cuman masih di pihak lain, masih di customer kan gitu loh. Yes. Oke. Lanjut. Nah, ini sama sih, tadi sudah saya jelasin ya, kenaikan. Nah, kalau kenaikan account payable 5.000 selama tahun berjalan, artinya account payable naik selama tahun berjalan dan expense accrual ya melebihi dari cash basis. Itu tadi penjelasan. Kemudian, nah menentukan cash flow, investing dan financing.
Nah, ingat tadi, kalau investasinya kemana? Ada properti plant dan equipment-nya nggak? PPI. Ada nggak? Investasi? Nggak ada. Ada nggak akun investasi? Nggak ada. Berarti aktivitas investasinya tidak ada dong. Nggak ada. Kemudian yang kedua, aktivitas apa? Financing. Kalau aktivitas financing ada nggak? Ada. Ini 0 kan? Ke 60.000. Ini penerbitan saham. Maka ada. Operating udah jelas ada yang tadi. Lanjut, yaitu ini. Increase in account receivable. Kemudian ini masuknya ke penerbitan saham. Ya, kalau kita menerbitkan saham berarti kita akan mendapatkan uang. Sebagai ganti, orang yang ngasih kita uang dapat hak kepemilikan. Kemudian apalagi? Oh ini laba ditanya naik, gitu kan? Maka itulah yang diperoleh ini dari net income, kemudian bayar dividen. Ya. Return earning cara ngitungnya gimana? Ada yang masih ingat? Laba ditahan. Laba ditahan itu adalah laba yang Laba bersih dikurangi dengan Dividen. Kurang dividen. ya betul. Ya namanya juga laba ditahan. Laba ditahan berarti laba yang tidak dibagikan. Kalau yang dibagikan berarti namanya dividen. Ya gitu aja. Cuma muter-muter aja. Oke, kemudian berikutnya adalah kenaikan account payable, ya ini jadinya oke di sini. Perhatikan ini, kas per tanggal 31 Desember, berapa? 49. Angkanya sama nggak dengan yang di sini, saldo kas? Akhir. Sama. Harus sama. Kalau nggak sama gimana, Pak? Sudah pasti salah. Sama aja belum tentu benar, apalagi sama. Loh kok gitu Pak? Maksudnya gimana? Ya karena sebenarnya saldo cash ini kan menggambarkan saldo buku besar kas. Dan cash flow itu sebenarnya adalah menjelaskan kenaikan atau penurunan dari buku besar cash. Kenaikan atau penurunan dari cash. Itu sebenarnya muncul dari buku besar kas. Udah selesai. Jelas ya? Jadi sebenarnya statement of cash flow itu menjelaskan tentang buku besar kas. Ya. Buktinya apa? Ya kas akhirnya sama. Karena ini hanya menjelaskan saja. Kasnya itu diperoleh dari mana, digunakan untuk apa, kas masuk atau kas keluar, dari aktivitas apa. Itulah yang namanya cash flow. Pertanyaan saya, bisa nggak kalau kita nyusun cash flow langsung dari buku besar cash? Bisa nggak? Bisa, Pak. Ya bisa. Loh kok bisa? Ya karena memang menggambarkan cash. Ya semua yang terjadi pada cash, kenaikan atau penurunan, istilahnya agregat atau fluktuasi kenaikan atau penurunan dari akun cash itu ada di buku besar cash. Buku besar kas, ya udah. Jadi sangat bisa. Masalahnya, pertanyaan saya adalah kalau laporan keuangan itu yang dipublikasi ada buku besarnya nggak? Laporan keuangan yang dipublikasi itu menyertakan buku besar nggak? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Itu masalahnya. Tapi kalau kita sebenarnya sebagai akuntan internal perusahaan bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa, orang kita yang nyusun. Buku besarnya kita yang pegang juga. Ya bisa. Tapi kalau informasinya itu adalah dari laporan keuangan yang publish,
nggak pernah disertakan buku besar. Karena kalau disertakan, orang bukannya, kadang kalau bukan orang accounting malah tambah bingung gitu ya. Ini apalagi panjang amat gitu ya. Laporan keuangan aja plus catatan atas laporan keuangan itu udah panjang. Oke, ini yang versi ringkasnya gitu ya. Tax consultant ya ini. Jadi laporannya bentuknya seperti ini. Urutannya pertama net income, kemudian penyesuaian terkait dengan operating activities gitu ya. Dari net income, penyesuaian net income ke operating activities ini. Kemudian financing, ya harusnya ada investasi dulu, investasi baru kebenaran. Oke, sekarang kita lihat. Nah ini tax consultant di tahun 2016, tadi 2015. Nah, di akhir tahun 2015 ini informasinya gitu ya. Nah, sekarang sudah nambah. Perhatikan di sini ada PPE. Ada tanah, land, ya. Ini plan gitu ya. Building, equipment. Berarti ada aktivitas investasi enggak? Atau jadinya PPE itu masuknya aktivitas apa? Property, plant, and equipment. Halo? Operating Masuk dengan Maksudnya mana? Aktivitas apa? fixed asset. Aktivitas apa? Apa? Kok ragu-ragu kayak gitu? Financing, Pak. Financing. Financing? Financing. Investing, Pak. Waduh, ini kok kenapa jadi beda-beda? Dosennya sama loh, gurunya sama, ngocehnya sama. Ayo. Ingat, ada 3 aktivitas tadi ya. Operasional. Operasional asalnya dari mana? Dari? Penjualan aset, Pak. Oh, penjualan aset. Net income, Pak. Operasional ya, operating loh. Ambilnya dari mana? Dari income? Income statement. Income statement, operating. Aktivitas kedua, apa? Investasi. Asalnya dari mana? Non-current asset. Non-current asset. Non-current asset itu termasuk dalamnya adalah property, plant, and equipment. Nah, ya. Plant masuk nggak? Masuk, Pak. Masuk. Building masuk nggak? Masuk. Masuk. Equipment masuk nggak? Masuk. Ya, itu berarti aktivitasnya masuknya kemana? investasi. Investasi. Oke. Aktivitas selain itu untuk investasi, apalagi yang masuk ke aktivitas investasi? Berarti dari apa? Investasi itu sendiri lah, akun investing. Baik itu short maupun long. Ya. Short term maupun long term atau current atau non current investment. Itu investasi. Yang ketiga adalah aktivitas financing. Dapatnya dari mana? Current liability. Ekuitas dan Current liability. Non-current. non-current Non-current liability. Oke. Terus apa lagi? Perubahan modal Dari equity. Ya. Dari mana lagi? Ya, liability itu banyak gitu ya. Tapi yang non-current. Sehingga kalau kita lihat di sini, ini sudah jelas strukturnya. Aktivitas operating nanti yakin ada income statement. Oke, pasti ada. Aktivitas investasi ada fixed asetnya, tapi akun
Investasinya nggak ada, ya masalah. Investasinya di aset tetap. Kemudian untuk financing, ya jelas ini tidak ada perubahan di share capital, tapi ada perubahan pada bond payable. Gitu ya. Oke. Mari kita cek. Nah, untuk masing-masing ini kan untuk plan building ini increase kecuali untuk account receivable. Kalau tadi account receivable penyesuaiannya gimana? Kalau terjadi kenaikan account receivable berarti cash-nya naik atau turun? Turun, Pak. Turun. Berarti ketika terjadi penurunan pada account receivable, cash-nya naik atau turun? Naik, Pak. Kenapa bisa naik? Karena udah dibayar oleh Iya, karena orangnya bayar gitu ya, dari account receivable menjadi cash. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kelihatan di situ, kemudian di cash-nya juga turun ya. Kemudian, nah ini bisa ini, tapi untuk equity dan liability semuanya naik kecuali share capital, artinya tidak menerbitkan saham lagi perusahaan. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah income statement-nya, data terkait dengan income statement. Income statement laba 134. Kemudian ada informasi tambahan, perusahaan mengumumkan dan membayar dividen, cash dividen sebesar 18.000. Kenapa di sini harus di state cash dividen? Karena dividen itu ada juga yang non cash. Gitu ya. Bisa juga dia dividennya itu berupa penerbitan obligasi, bisa juga diganti ke saham, itu namanya convertible gitu ya. Itu dikonversi macam-macam gitu ya. Dividennya. Ya, selama diputuskan dalam rapat umum pemegang saham. Nah, kemudian perusahaan memperoleh gitu ya, 150.000 cash. Dapat duit 150.000 tapi melalui penerbitan long term bonds gitu ya. Alias obligasi jangka pendek. Memang ada jangka pendek, ada ketika mendekati jatuh tempo, maka yang long term itu akan jadi short term. Kemudian ada land building and equipment acquired for cash. Kalau di sini tanah, gedung dan bangunan perolehannya itu secara kredit masuk nggak? Halo? Enggak, Pak. Enggak. Oke. Kalau secara cash masuk di cash flow. Oke, lihat deh. Ini sama ya seperti tadi. Maka kemudian, nah ini, account receivable penurunannya karena cash receipt, ya cashnya diterima. Maka kemudian di sini dicatatnya adalah decrease in account receivable, jadi nambah cash. Sehingga menambahkan ke net income-nya. Account receivable must be added to net income. Ya harus ditambahin karena penurunan account receivable. Terus apa lagi? Nah, ini adalah kenaikan prepaid expense, mengurangi. Duh, kok prepaid expense-nya ngurangi? Kenapa? Ada yang tahu prepaid expense itu apa? Beban dibayar di muka, Beban Pak. dibayar di muka. Iya, beban dibayar di muka, alias biaya dibayar di muka, sama. Contohnya apa? Insurance expense. Sewa, Pak. Ya, insurance. Contohnya asuransi dibayar di muka. Asuransi kita bayar untuk 1 tahun, berarti uang kita keluar atau masuk? Keluar. Keluar, Pak. Ya, kalau prepaid-nya itu nambah, berarti uangnya banyak keluar. Keluar. Kalau keluar berarti mengurangi. Gitu ya. Next. Lanjutannya apa? Conpayable. Conpayable-nya nambah atau kurang? Oh, naik. Kalau naik berarti ini ada penjelasannya sebenarnya. Ketika account payable increase, ketika terjadi kenaikan account payable, maka perusahaan mendapatkan apa? Jumlah expense yang lebih besar dibandingkan cash. Ya, expense-nya besar, terus cash yang dikeluarin
lebih sedikit, maka jadi penambah cash yang tadi 35. Kemudian apa lagi? Nah, ini dia yang menarik. Ada yang tahu depreciation expense? Depreciation expense itu apa sih? Beban penyusutan ya. Penyusutan beban, Pak. Beban penyusutan. Ya, biaya penyusutan, beban penyusutan. Pertanyaan saya, penyusutan itu cash apa enggak sih? Beban penyusutan. Beban kayaknya iya. Enggak cash, Pak. Enggak cash, Pak. Enggak cash. Tapi sebenarnya apa? Ada yang bilang cash, ada yang enggak cash. Berarti apa? Oh, enggak cash, Pak, tapi dilakukan kayak penyesuaian gitu, Pak. Iya, memang penyusutan itu kan memang entry-nya dari jurnal penyesuaian. Memang. Tapi sebenarnya kenapa sih harus perlu itu? Kenapa sih harus didepresiasi? Karena tiap tahun aset tetap itu nilainya berkurang, Pak. Betul. Nilainya semakin lama semakin berkurang. Betul sih berkurang. Tapi kenapa begitu? Dan sebenarnya depreciation expense ini apa sih? Kenapa harus disesuaikan? Karena nilainya semakin lama semakin berkurang. Oke, saya setuju. Tapi selain itu apa sih sebenarnya? Kenapa kok dia jadi expense? Untuk menunjukkan saldo sebenarnya ya, Pak. Untuk menunjukkan saldo sebenarnya. Ya. Betul juga ya, untuk menunjukkan saldo sebenarnya. Tapi kenapa begitu? Sebenarnya jawaban tadi betul bahwa depreciation expense itu non cash. Tapi nilainya ini apa sih sebenarnya? Untuk menunjukkan bahwa terjadi penurunan, betul. Untuk menunjukkan saldo, iya betul. Tapi sebenarnya ini adalah alokasi. Alokasi apa sih, Pak? Gini. Nah, kalian tahu kendaraannya, motor, gitu ya. Motor itu misalkan anggap saja sekarang yang paling murah harganya berapa? 16, 17. Yaudah, saya ambil tengah-tengah, 20 juta. Kenapa 20 juta? Biar gampang hitungnya. 60 juta. 60 juta. 20 juta. Motor ya 20 juta itu kalau nggak salah dapatnya Scoopy lah. Scoopy itu 18, 19 sekian something lah gitu ya. Anggap saja kita buletin Scoopy yang paling mewah gitu ya. 20 juta. Keluaran terbaru, warnanya warna-warni gitu ya. Kena cahaya berubah warna gitu ya. Kena cahaya jadi NMAX enggak. Tetap Scoopy. Maka kemudian 20 juta ini sekarang kalau saya beli 20 juta. Kemudian Scoopy ini umur ekonomisnya berapa tahun sih? Masa manfaatnya bisa dipakai berapa tahun? 10 tahun, Pak. 10 tahun, 8 tahun. 10 tahun kelamaan. Kalau menurut aja paling 7 sampai 8 tahun ya. Ya, 8 tahun, sampai Pak. 8 tahun. Tapi yang benar-benar ekonomis sebenarnya 5 tahun. Kalau menurut pajak 8, 7, ya sekitar 7 sama 8. Tapi sebenarnya yang paling ekonomis adalah 5 tahun. Kendaraan itu. Paling ekonomis. Dengan asumsi pemakaian normal loh ya. Gitu. Pemakaian normal itu bukan berarti nggak pernah dipakai. Kalau nggak pernah dipakai itu nggak normal. Kemudian makainya terus-menerus lebih dari normalnya pemakaian orang umum gitu ya. Ya itu nggak normal juga. Normal itu ya sesuai. Maka kemudian kalau saya beli Scoopy tadi 20 juta di tahun 2021 bulan September. Jadi begitu beli langsung datang cas, oke, 20 juta. Maka sebenarnya aset ini kalau kita gunakan kan akan jadi expense, betul? Through usage gitu ya, karena penggunaan.
Maka kalau saya expense-kan langsung, sehari ini saya beli, kemudian langsung saya expense-kan, apa yang terjadi? Fair nggak? Adil nggak? Umurnya tadi berapa? 5 tahun paling nggak? 5 tahun kan? Iya nggak? Iya, Kak. Nah, 5 tahun. Tapi saya pembebanannya adalah tahun ini juga. Saya beli sekarang langsung saya bebankan. Semuanya jadi expense. Fair nggak? Padahal umur ekonomisnya adalah 5 tahun. Nggak fair dong. Periode yang bisa menikmatinya itu adalah motor ini masih bisa dipakai sampai dengan 5 tahun. Masa langsung semuanya di-expense-kan di awal periode di 2021 gitu. Padahal bisa sampai dengan 2026. Yang nggak imbang dong, nggak sesuai dong. Maka kemudian 20 juta ini kemudian kita alokasikan. Kita bagi-bagi. Bagi-bagi apa? Bagi-bagi beban. Gitu ya. Kalau beban hidup itu kita bagi-bagi akan menjadi lebih ringan, betul? Tapi kalau kita tanggung sendiri, seakan-akan jadi dunia mau runtuh. Nggak nyambung. Gitu. Oke, jadi 20 juta ini, maka kemudian kita bagi menjadi 5 tahun tadi. Nah, alokasinya tadi, itulah yang namanya menggunakan melalui mekanisme depreciation expense. Tujuannya adalah mengalokasi. Mengalokasikan apa? Dari aset berubah jadi expense. Aset berubah jadi expense itu karena apa? Karena penggunaan. Dalam hal ini aset tetap ya karena penggunaan. Ya sudah. Gitu. Karena berjalannya waktu itu bisa berubah dari aset berubah menjadi expense. Dan lama-lama akan menjadi habis. Nilai ekonomisnya. Gitu ya. Maka sebenarnya depreciation expense ini nggak ada cash yang keluar. Karena apa? Sebenarnya depreciation expense ini kan berasal dari nilai aset kan gitu ya. Dari nilai aset kan, asetnya berapa? Ya dari aset yang didepresiasi gitu loh. Ini kan sebenarnya cuma alokasi aja. Gitu. Tapi sebenarnya ada uang yang keluar? Nggak ada. Karena di dalam income statement itu adalah sebagai pengurang. Ini kan ada operating expense. Kalau ini memang benar-benar uangnya keluar, oke. Tapi depreciation expense, nggak ada secuil pun duit yang keluar. Maka kemudian ini harus kita adjust, kita sesuaikan. Ya nggak ada cash-nya, harus kita eliminasi. Kalau di sini dikurangi, di income statement-nya, maka penyesuaiannya harus di Kalau di dalam income statement itu dia non cash, maka harus kita keluarin dong. Kalau sudah terlanjur dikurangi, berarti harus kita betul kita tambah sebaliknya. Sehingga di sini adalah depreciation expense karena dia non cash. Jelas? Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan. Saya juga mau tarik nafas dulu. Oke, ada pertanyaan? Ada enggak? Adakah?